Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Nur Atiha dari kelompok 3 yang membahas mengenai kinetika kimia. Yang poin pertama yaitu wawasan penipisan ozon. Ozon sendiri adalah gas yang terdiri dari 3 buah atom oksigen. Bumi ini sebenarnya disusun oleh 6 lapisan atmosfer dan gas ini dapat ditemukan pada lapisan kedua yaitu stratosfer. Ozon ini memiliki fungsi yaitu untuk melindungi bumi dari radiasi UV matahari dan radiasi benda angkasa lain. Ozon dibentuk oleh molekul oksigen atau O2 dengan atom tunggal oksigen yang terputus akibat radiasi sinar UV. Namun, lapisan ini terus-menerus menipis di setiap tahunnya, dan yang menyebabkan hal ini terjadi adalah senyawa yang bernama klorofluorokarbon atau yang lebih dikenal dengan istilah CFC. CFC merupakan molekul yang mengandung karbon, klor, dan fluorin. CFC ini biasanya ditemukan pada alat pendingin aerosol dan produk-produk plastik lainnya. Ketika CFC terkena sinar UV di atmosfer, CFC akan terpecah menjadi senyawa yaitu klorin, lalu kemudian bereaksi dengan oksigen pada ozon dan memecah molekul ozon. Ketika molekul ozon pecah, maka rusak pula lapisan ozon tersebut. Kerusakan pada lapisan ozon ini umumnya dikenal dengan istilah lubang ozon. Namun sebenarnya bagian yang rusak tidak berbentuk seperti lubang, melainkan berbentuk seperti tambalan tipis dengan bagian yang lebih tipis dekat pangkalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Soebirin dari Prodi S1 Teknik Mesin A 2021. Kali ini saya akan menjelaskan laju reaksi kimia dari poin 11.2. Baik, mari kita mulai. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan m per second. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi itu sendiri merupakan berkurangnya konsentrasi reaktan akibat bereaksi. Kalau di bumbu-bumbu dapur biasanya, konsentrasi kepadatan bubuk kacangnya berkurang karena tercampur dengan air atau dalam kata lain karena pengenceran, bukan karena reaksi. Sehingga tidak bisa disebut sebagai laju reaksi. Laju reaksi itu terjadi jika konsentrasi reaktan berkurang akibat bereaksi, bukan karena pengenceran. Contoh antara lain pemakaian bensin pada kendaraan bermotor, pagar besi yang berkarat, pelapukan pada kayu, dan ledakan kembang api. Berikut adalah contoh laju reaksi, antara lain pemakaian bensin pada kendaraan bermotor, pagar besi yang berkarat, pelapukan pada kayu, dan ledakan kembang api. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Bertram Nugrowidi dari kelas TMA NIM 011. Saya dari kelompok 3 Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tarif terintegrasi, yaitu orde reaksi. Orde reaksi adalah jumlah pangkat dari konsentrasi-konsentrasi komponen terhadap perubahan laju reaksi. Contohnya yaitu V sama dengan K dalam kurung A pangkat setengah dalam kurung B. Artinya reaksi mempunyai orde setengah terhadap A dan orde 1 terhadap B, sehingga keseluruhan reaksi mempunyai orde 3/2. Hukum laju diperoleh dari suatu eksperimen dan umumnya tidak dapat diduga
dari persamaan reaksinya. Huruf pada rumus order reaksi memiliki makna yang berbeda-beda, di mana K adalah tatapan laju reaksi, M adalah order reaksi untuk A, dan N adalah order reaksi untuk B. Order reaksi total sama dengan M plus N. Lalu selanjutnya adalah beberapa contoh order reaksi. Yang pertama adalah reaksi berorde 0, di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasi per reaksi. Lalu yang kedua yaitu reaksi berorde 1, di mana perubahan konsentrasi per reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 2 kali lipat. Lalu yang ketiga yaitu reaksi berorde 2, di mana laju perubahan konsentrasi per reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 4 kali, dan seterusnya. Berikut adalah rumus dari beberapa orde yang saya sebutkan tadi, seperti orde 0, orde 1, dan orde 2. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang suhu dan kinetika. Kebanyakan laju reaksi bertambah dengan kenaikan suhu. Kaidah yang umum dipakai adalah bahwa kenaikan suhu 10 derajat Celcius laju reaksi menjadi 2 kali lipat. Maka secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Lalu berikutnya ini adalah beberapa rumus dari persamaan Arrhenius. Lalu hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi dari suatu percobaan. Hubungan ini ditetapkan dari suatu percobaan. Misal diperoleh data sebagai berikut. 10 derajat memiliki laju reaksi yaitu 0,2. Lalu 20 derajat memiliki laju reaksi 0,4. Dan seterusnya yang berkelipatan. Sekian penjelasan saya tentang hukum tarif terintegrasi dan juga suhu dan kinetika. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vega Radi Ardana dari kelompok 3 Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi. Persamaan reaksi yang merupakan persamaan rumus kimia reaktan menjadi produk reaksi tidak menggambarkan bagaimana reaksi itu terjadi. Proses yang menggambarkan terjadinya reaksi kimia disebut mekanisme reaksi, yang secara terperinci menjelaskan bagaimana suatu ikatan terputus dan terbentuk dengan perubahan relatif posisi atom-atom selama reaksi. Dengan didapatkan hukum laju reaksi dari data eksperimen, maka dapat ditentukan mekanisme dari suatu reaksi di samping diperlukannya gambaran empirik dan teori pendukung lainnya. Hukum laju dapat digunakan untuk meramalkan bagaimana mekanisme dari reaksi tersebut, yaitu dengan menentukan total komponen reaktan dari persamaan laju reaksi. Di bawah ini adalah persamaan laju reaksi secara umum. Di dalam mekanisme reaksi terdapat dua macam, yaitu reaksi-reaksi elementer dan reaksi-reaksi tahapan. Reaksi-reaksi elementer yaitu reaksi yang terjadi sebagai hasil tumbukan antara molekul-molekul yang bereaksi, seperti antara molekul-molekul metil isonitril. Demikian juga reaksi antara NO dan O3 membentuk NO2 dan O2 terjadi sebagai hasil dari tumbukan tunggal yang menyangkut orientasi yang cocok dan energetik. Berikutnya adalah reaksi-reaksi multitahapan. Banyak reaksi terjadi dari satu atau lebih tahapan reaksi elementer, di mana hukum laju dan laju relatif dari tahapan reaksi akan menentukan keseluruhan hukum laju. Hukum laju reaksi multitahapan ditentukan oleh tahapan reaksi yang paling lambat. Sekian untuk mekanisme reaksi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifar Ramadjana Putra dari kelompok 3 Kimia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Maksudnya, katalis hanya mempercepat laju reaksi dan tidak terkonsumsi oleh reaktan sehingga tidak mengubah kesetimbangan kimia. Jadi katalis hanya mempercepat laju reaksi tapi ikut bereaksi dan tidak terkonsumsi. Adapun cara kerja katalis, 1. Teori tumbukan antar molekul-molekul yang mempunyai tingkat energi yang tinggi menyebabkan tergabungnya gaya tarik-menarik alami antar molekul-molekul tersebut. Jadi katalis ikut bereaksi dan menurunkan energi aktivasi sehingga banyak dari partikel bertumbukan dengan energi yang rendah sehingga membutuhkan waktu yang sedikit untuk bereaksi.
Adapun teori aktivasi yaitu menaikkan energi dari bubu stabil, maka akan terjadi reaksi dengan melepas kelebihan energi sehingga diperoleh tingkat energi baru yang lebih rendah. Jadi di teori ini katalis itu merendahkan energi aktivasi sehingga energi yang dibutuhkan untuk bereaksi tidak terlalu tinggi, sehingga reaksi antar molekul pun dapat mudah berjalan. Adapun slide selanjutnya yaitu diagram energi reaksi katalisis dan non katalisis. Di sini kita dapat melihat reaksi yang tidak menggunakan katalis, energi aktivasinya lebih tinggi daripada yang menggunakan katalis, karena fungsi dari katalis yaitu mempermudah berjalannya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Untuk materi yang terakhir yaitu ada troposfer ozon. Apa bedanya troposfer ozon dengan stratosfer ozon? Bedanya troposfer ozon ada di lapisan troposfer, yaitu di bawah lapisan stratosfer. Nah, apa bedanya troposfer ozon ini untuk kehidupan di bumi? Tentu saja sangat berbeda, yaitu troposfer ozon terbentuk dari polutan seperti nitrogen monoksida, yang mana nanti nitrogen monoksida dipecah oleh sinar matahari dan bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk ozon. Karena letak ozon yang terlalu rendah ini, maka dari itu berbahaya untuk makhluk hidup yang ada di bumi karena ozon sendiri bersifat toksik. Tidak hanya itu, ozon di troposfer juga berperan sebagai gas rumah kaca sehingga dapat menimbulkan efek greenhouse effect bagi bumi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.